Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan materi tentang landasan dan asas-asas pendidikan. Perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang. Pertama dengan saya sendiri, Irdiatul Fauzia dengan NIM 22112018. Yang kedua dengan Salsabila Putri dan yang ketiga Hani Lutfia. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Landasan pendidikan terbagi menjadi filosofis atau religius, sosiologi, hukum, kultural, psikologi, ilmiah, dan teknologi. Pertama, landasan religius pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Yang ketiga, landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Yang kelima, psikologi sebagai sebuah pelaksanaan dalam pendidikan adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan haruslah menerapkan unsur-unsur psikologis, karena yang menjadi sasaran pendidikan tersebut adalah manusia. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Yang pertama, religius. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran agama untuk mendidik akhlak siswa, dan kegiatan infak dan zakat mendidik siswa untuk berbagi dengan sesama atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, sosiologis. Contoh penerapannya diadakannya kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan pelaksanaan piket kelas dalam bentuk kelompok yang juga mengajarkan gotong royong dan kerjasama kepada siswa. Selanjutnya, penerapan masing-masing landasan dalam pendidikan. Yang pertama, kultural. Contohnya penerapan pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang kedua, hukum. Contoh penerapannya pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai dan keputusan kenaikan kelas dilakukan satu setahun sekali serta penerapan undang-undang guru dan dosen. Yang ketiga, psikologis. Contoh penerapannya yaitu adanya guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah siswa. Selanjutnya, asas-asas pendidikan, yaitu merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, macam-macam asas pendidikan. 1. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar adalah tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, hubungan pendidikan dengan kehidupan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah. Pendidikan dalam menghadapi globalisasi dan abad 21. Kehidupan manusia pada abad 21 mengalami perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tatanan sebelumnya. Pada abad 21 adalah abad meminta sumber daya manusia yang berkualitas yang dihasilkan dengan lembaga yang mengelola secara profesional sehingga membutuhkan hasil yang unggul.